Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sahimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jumat pertama di bulan suci Ramadan pada hari ini adalah membangkitkan semangat kita untuk menghidupkan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan? Yang pertama, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban itu juga berlaku dari umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, bulan Ramadan ini Allah karuniakan luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa subsidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan." Itulah diantara luar biasanya keistimewaan bulan Ramadan ini. Kemudian kalau kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kita sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan sholat 5 waktu. Lalu bagaimana dengan sholat 5 waktu? Minimal Allah berikan 70 kali pahalanya dibandingkan dilakukan di luar bulan Ramadan. Kita bersedekah, berinfak, pahalanya sama dengan zakat. Kita melaksanakan ibadah umrah, pahalanya sama dengan ibadah haji. Karena begitu luar biasanya bonus pahala
yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Kemudian keistimewaan Ramadan juga diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi istimewa, mulia. Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kedudukannya menjadi istimewa, mulia, menjadi sayyidul malaika, pimpinan para malaikat. Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi mulia, istimewa, sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi istimewa, menjadi mulia. Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena itulah di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan dalam keseharian kita. Imam Syafi'i misalnya, kalau setiap Ramadan 60 kali khatam Quran, siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Rekor Imam Syafi'i mungkin kita akan tidak nampak menandinginya. Paling tidak kita menargetkan Ramadan ini bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali misalnya. Karena bulan Ramadan istimewanya karena diturunkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin shaimin jamaah Jumat rahimakumullah. Keistimewaan berikutnya bulan Ramadan ini adanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu nanti di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan adalah puncaknya ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya adalah bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar di ujung Ramadan. Tradisi kita karena tradisi seringkali mengalahkan amaliyah Ramadan, terlupakan Lailatul Qadar. Sibuk kita berpindah dari masjid ke pasar, ke supermarket, ke kampung halaman, mudik dan seterusnya. Lupa dengan konsentrasi ibadah. Karena itulah kita bertekad di akhir Ramadan nanti, di ujung Ramadan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang hanya pada umat Rasulullah SAW. Kemudian keistimewaan Ramadan itu artinya Ramadan pembakaran. Sesuatu yang dibakar menjadi lebih bermanfaat. Sampah dibakar menjadi pupuk, menjadi bermanfaat. Kemudian kalau proses pembakarannya dengan yang lebih baik lagi, menjadi pisau, besi dibakar menjadi golok, dengan alat yang canggih lagi modern, besi menjadi kendaraan bermotor. Begitu pula Allah mengendaki kita hamba Allah yang beriman menjadi pribadi yang canggih lewat Ramadan. Kita di Ramadan kan lewat puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, agar menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang canggih modern lewat Ramadan. Apa yang diramadankan oleh Allah? Pertama, yang diramadankan adalah dosa kita kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan karena imannya dan karena ingin memperbaikinya, maka Allah akan membakar, menghabiskan, menghanguskan dosa-dosanya yang lalu-lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan karena imannya dan karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah akan membakar dosanya. Qiyamul Ramadan apa itu? Tadarrus, i'tikaf di bulan suci, menghidupkan malam dengan ibadah. Kemudian yang kedua, Ramadan pembakaran dosa yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Mungkin selama 11 bulan yang lalu tanpa kita sadari ada yang secuil, setetes yang haram masuk melalui aliran darah kita, yang menyatu dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Allah sayang kepada kita, Allah ramadankan lewat puasa. Terjadilah zakatul jasad, zakatnya diri kita. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, sehingga ketika selesai Ramadan terjadi penyusutan berat badan,
itu sebagai cara pembakaran dosa yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Yang ketiga, Ramadan artinya pembakaran sifat-sifat buruk kita. Sifat buruk kita yang dulunya malas ibadah, di Ramadan kan dipaksa untuk semangat ibadah. Di Ramadan kan kita yang tadinya bakhil menjadi hamba Allah yang Ramadan, hamba Allah yang dermawan. Di Ramadan kita dengan Ramadan dulunya suka berbohong, sekarang menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat Allah. Di Ramadan kan sifat-sifat buruk kita diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Itulah la'allakum tattaqun. Yang keempat, Ramadan arti pembakaran dosa antar kita. Kita dimasjidkan, dimusolahkan, dibersamakan bersama istri, bersama keluarga besar kita, handai tolan kita, diiftar jama'ikan, dibersamakan dalam buka puasa bersama, sahur bersama, sholat berjamaah bersama, tarawih bersama. Terjadilah pembakaran dosa antar kita lewat musafahah, lewat bertatap muka, lewat silaturahim di bulan Ramadan ini. Sehingga begitu luar biasanya keistimewaan Ramadan. Karena itulah semangat ini harus tumbuh sampai akhir Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk menghidupkan Ramadan dengan amaliyah, dengan semangat ibadah, baik puasanya, tarawih, tadarus, i'tikafnya, zikirnya, muhasabahnya, sehingga kita mencapai puncaknya bisa meraih Lailatul Qadar dan ujungnya meraih minal aidin wal faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.